Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita semuanya, Ustadz Abdul Sani, kemudian ada Pak Wito berhalangan hadir, Ibu Nyai Fatma Abbas, teman-teman dari ketua unit pendidikan, dari unit sosial, Ustadz dan Ustazah semuanya yang sangat saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat yang bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul wajadullaha tawwabar rahim. Sekali lagi. Sekali lagi sampai hafal. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Siapa tidak pegang ini? Saya harus punya lah. Jadi pengajian di Khadijah ini bukan pengajian umum, ini kuliah, ya, kuliah. Fungsinya mencerdaskan. Kalau pengajian umum ya dijak guyon, dijak lagu-lagu, sing ini. Ini kuliah ini, kita persiapkan sungguh-sungguh. Oke, monggo. Yang belum pegang, sudah tahu? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, coba tolong digaris bawahi ja'uka. Digaris bawahi ja'uka. Lalu digaris bawahi fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul. Yang bawa pulpen, yang enggak bawa ya enggak apa-apa, diingat-ingat aja. Ini Bapak Ibu sekalian, ayat yang membuat Imam Asy'arawi itu 10 tahun gelisah. 10 tahun gelisah. Begitulah ilmuwan itu begitu. Ini tafsirnya gimana tuh? 10 tahun loh. Gelisahnya begini. Ini kan begini toh. Andaikan orang-orang yang berdosa itu datang kepada Nabi, ja'uka, terus mereka minta Allah ampunan, lalu Rasulullah juga memintakan ampunan, maka mereka akan diampuni semuanya. Dan dia membuat gelisah adalah satu, kok enak ya orang zaman Nabi itu salah kemudian datang kepada Nabi minta ampun, Rasulullah mengamini istighfarnya, selesai. Kok enak, berarti tidak adil ini. Itu tidak adil ini. Bagaimana umat setelah Nabi? Dia baru bisa tersenyum setelah mendapati hadis yang dimuat di Ibnu Katsir. Dia senang sekali. Ketika ada hadis, hidupku dan matiku itu tetap memberi kamu pertolongan gitu. Hidup saya, mati saya itu tetap ada manfaatnya untuk kamu gitu. Seneng gitu. Kamu tahu, setiap hari ada laporan ke saya, siapa kamu dan apa yang kamu lakukan gitu. Kalau yang kamu lakukan kayak gini nih, ya istighosah, ya baca ya al-waqi'ah, ya kumpul, salat hajat,
Apa kata Rasulullah? Aku bangga, aku senang sekali, aku bersyukur pada Allah. Tapi ketika kamu itu melakukan sesuatu yang dosa, saya langsung memintakan ampun kepada Allah. Nah, ini baru kemudian dia senang. Oh, berarti ayat ini datang kepadamu itu bukan hanya datang kepada Nabi secara fisik. Tenang, senang. Nah, terus ada lagi hadis, ada orang penduduk pedalaman datang ke makam Nabi. Datang ke makam Nabi, orang itu begini, Assalamualaikum ayuhan Nabi, salam untuk wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta ampun kepada Allah, saya minta ampun kepada Allah, saya minta ampun kepada Allah melalui kamu. Terus orang itu pergi. Tidak lama kemudian ketika pergi, ini lalu orang ini bercerita, terdengarlah suara ini, ayat ini. Karena orang ini gelisah. Orang ini loh kok datang kepada Nabi, kemudian menyatakan salam, kemudian minta ampun kepada Allah. Heran ini. Karena heran, kemudian terdengarlah ayat. Nah gitulah Pak, ya kalau orang sudah dekat kepada Allah itu, firman Allah itu bisa didatangkan setiap saat. Ya ini yang dibaca ini. Semuanya dibaca lagi. Walau annahu fastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Mendengar itu sudah, oh ayatnya begini ya memang. Lalu malam harinya dia mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Utbah. Utbah beritahu, kamu cari orang pedesaan tadi itu, beritahu bahwa dosanya orang itu semuanya sudah diampuni Allah. Nah saya membaca di beberapa tafsir, datang kepada Nabi itu seperti apa? Datang kepada Nabi itu seperti kalau saya salah kepada Ustadz Iqbal, kemudian saya datang kepada Ustadz Iqbal, maaf ya Mas Iqbal, itu saya maaf. Begitu itu namanya datang isyarat bahwa dia minta maaf kepada Allah. Sebab orang yang salah kepada Allah sebenarnya itu melukai hati Nabi. Sebenarnya melukai hati Nabi. Makanya saya pernah membuat judul khutbah, jangan tangiskan Rasulullah. Jangan tangiskan Rasulullah. Nah, ditafsiri di situ, orang datang kepada Nabi itu ditafsirkan adalah orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Itu berarti datang memenuhi panggilan Rasulullah. Baik, ini hanya pengantar saja. Sekarang lihat sholawat yang di atas itu. Tolong digaris bawahi ja'uka. Sholawat yang atas ada istighfar di situ. Astagfirullah. Nah, maka sholawat ini adalah ditulis bersumber dari ayat ini. Nah, ini pernah ada rombongan yang ngerti sejarahnya ini, sholawat ini dibacalah di depan makam Rasulullah SAW. Mendengar sholawat ini, seluruh polisi di situ langsung datang, suruh buyar. Terus cerita, lah, kok saya suruh buyar itu gimana? Ayatnya begini. Jawabnya, tidak ada diskusi di sini. Tidak ada diskusi di sini. Jadi kan ini sholawat ini kan diilhami ini, suruh buyar, enggak mau saya, enggak. Tapi di akhirnya rame, enggak ada diskusi di sini. Lalu dijelaskan, saya menyuruh kamu pergi dari sini. Kalau kamu ini pinter-pinter, ngerti bahwa kamu bukan minta Rasulullah, ya toh? Minta kepada Allah. Saya takut nanti niru kamu, lalu memintanya kepada Rasul, gitu loh. Jadi kamu tetap buyar, akhirnya buyar.
Coba sekarang ya kita lihat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai pemimpinku ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya man lahul jah indallah, wahai manusia yang punya nilai yang tertinggi di sisi Allah. Coba perhatikan ya di surat di Al-Qur'an tuh. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kalau diterjemahkan bahasa Inggris itu the prophet is more worthy. Nabi itu lebih berharga daripada seluruh orang mukmin. Jadi orang mukmin sedunia dikumpulkan, itu belum bisa menandingi kebaikan Rasulullah. Gitu. Lalu perhatikan, itu kan berarti Rasulullah itu hebat toh, pangkatnya kan tertinggi. Jah itu pangkat, jah itu kedudukan, jah itu kedudukan. Ya man lahul jah indallah. Coba azim. Azim itu apa artinya? Maha agung. Sifatnya siapa? Sifatnya siapa? Sifatnya Allah. Tapi perhatikan, azim itu dipergunakan untuk mensifati akhlaknya Rasulullah. Di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Loh, Pak. Perhatikan di situ. Rauf itu sifatnya Allah. Ya toh? Rauf sifatnya apa? Rahim. Perhatikan di situ. Dua sifatnya Allah itu ditempelkan pada Rasulullah. Kurang apa? Ini yang dimaksud Nabi itu punya posisi yang tertinggi. Ditempelkan. Ayo kita baca sama-sama. Laqad ja'akum anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim itu di situ adalah mensifati Nabi, bukan mensifati Allah. Coba. Makanya di sini ya man lahul jah indallah. Innal musiina. Musiin itu artinya orang yang berbuat salah. Siapa yang pernah berbuat salah itu? Siapa? Bu, siapa yang berbuat salah itu? Sebut saya gitu loh. Lah kok? Siapa yang berbuat salah ini? Lah ojo itu orang-orang kafir zaman itu. Kadon apa? Ya kita ini. Innal musiina, orang-orang yang bersalah qad ja'u, sungguh sudah datang kepadamu. Ayo. Ayatnya tadi kan jauh toh. Sungguh orang-orang yang bersalah ini sudah datang kepadamu bidzambi, membawa dosa, yastaghfirunallah, meminta ampun kepada Allah, bukan kepada Nabi, cuma datang kepada Nabi memintakan ampun. Ya Sayyidi ya ya man ja'indallah innal musina qad ja'u bidzambi yastaghfirunallah. Sekarang khusus ibu-ibu, nanti kita sandingkan dengan suaranya perempuan laki-laki, mana yang lebih baik. Khusus perempuan sekarang. Ya saya kadang-kadang kalau susah tidur itu, ini saya putar aja sholawat ini. Ya bukan ini obat tidur, enggak, ya seneng saja, seneng.
Ayo sekarang bapak-bapak. Ya semuanya. Ya Sayyidi ya Rasul ya man lahul jahidallah innal musina qad ja'u bidzambi yastaghfirullah. Semuanya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyad arfatayati ratal alamin ya ubailal judi wal karami ya sayyid ya Rasulullah ya man lahul jahidallah innal musina qad ja'u bidzambi yastaghfirullah. Terakhir untuk salawat ini kita baca untuk supaya keluarga Khadijah ini keluarga Al-Quran dan anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang lahir dari sini, di alumni sini menjadi anak-anak yang hebat seperti Rasulullah. Wa bi ayati layo Qur'ani na'udu fata'id bina akhal wahani na'riful baqa'a wa ta'rifuna was-safa wal-batu ya'lafuna Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah sekarang kita ada sisa beberapa menit. Saya mohon maaf nanti tidak sampai jam 10 saya akan ada acara lagi. Saya juga semalam kemarin itu full saya di depan komputer karena saya ini diminta oleh Kemenak bagaimana membuat pelatihan terapi sholat bahagia untuk mendidik 4.000 guru madrasah. Bagaimana mereka cinta Rasul dan mengembangkan cinta dalam kurikulum semuanya itu. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, ayo sekarang datang kepada Rasulullah dalam tasyahud kita. Jadi gini, setelah innaka hamidum majid, kan tasyahud toh? Bapak Ibu kan tasyahud toh? Innaka hamidum majid.
Bapak Ibu kan berdoa toh. Apa doanya antara lain? Apa? Ya muqallibal qulub, silakan, bebas saja. Yang lain apa? Enggak apa-apa, Bapak Ibu doa bebas itu. Itu doa bebas. Apalagi? Dajjal. Ya. Apalagi? Enggak apa-apa, itu dibenarkan semuanya. Apalagi? Apalagi? Loh enggak, saya ini tanya jenengan tuh yang biasa dibaca apa? 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 Maka Madinah. Yes, enggak apa-apa. Nah sekarang setelah doa-doa yang biasa panjenengan baca itu, tolong jangan salam dulu. Jangan salam dulu. Lalu kita bergembira di situ, bergembira di situ. Dalam hati saja. Ini 1. Nanti 9 ini harus hafal. Guru kok hafal 9 ini loh. Harus hafal, ya? Ditantang. Hafal. 1 dalam hati. Saya tanya dulu, orang bisa bersolawat itu keuntungannya banyak apa enggak? Bapak pernah enggak sujud syukur masih bisa bersolawat? Ibu pernah enggak sujud bisa bersolawat? Dalam satu solawat itu Allah memberikan 10 rahmat. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah itu Al-Haddad mengatakan kok, jangankan 10, 1 rahmat cukup kamu selamat dunia akhirat. Ini 10. Lah kita kan enggak pernah syukur diberi waktu untuk bersolawat tuh. Karena kita ini orientasinya duit. Alhamdulillah itu menyangkut duit ya toh. Sampai nih dikai duit pakai paling banter 100 tahun sampai. Alhamdulillah nih waras dari penyakit ya toh. Sampai dikai waras itu coba lihat surat Yasin. Wa mata'an ilahin. Kapal itu bisa saya tenggelamkan, bisa saja tidak. Kalau tidak saya tenggelamkan, itu senengmu itu limited, terbatas. Mata'an ilahin. Nah, tapi kalau rahmat itu kan luar biasa. Sholawat. Berarti 1, ya Allah terima kasih, saya matur nuwun Gusti, saya kok masih engkau beri kesempatan untuk bersolawat. Nomor 2, ya Allah jangan sampai sholawat ini sholawat perpisahan dalam hidup saya. Jangan sampai sholawat ini sholawat perpisahan dalam hidup saya. Saya nggak mau ya Allah. Hanya sampai di sini sholawat saya. Saya ingin tambah. Saya belum puas ya Allah. Sholawat belum puas. Tapi dilanjutkan. Saya tidak ingin ya Allah ini sholawat terakhir. Tapi kalau memang engkau sudah memutuskan ini adalah sholawat saya yang terakhir, tidak apa-apa ya Allah, asalkan kau ganti perjumpaan kami di surga sama Rasulullah. Itu ada di buku-buku haji umroh itu. Allahumma la taj'al hadza akhiral 'ahdi bi Rasulillah wa in ja'altahu akhiral 'ahdi fa'awwidna 'anhul jannah. Nah itu 3. Nah ini 6S. Betul? Lah ini tolong yang namanya Ali Muhammad. Wa ala Ali Muhammad itu siapa? Ali Muhammad siapa? Keluarganya Muhammad. Lihat tafsir-tafsir itu. Ali Muhammad itu tidak hanya keluarga inti Rasulullah, seluruh pengikut Rasulullah itu masuk ke Ali Muhammad. Nah, di sini kalau sudah menyebut saya dan keluarga, tolong hati Bapak Ibu itu dicantolkan kepada murid-murid kita ini loh. Ya Allah, jadikan saya, ibu saya, bapak saya, mertua saya, pasangan hidup saya, anak saya, dan anak-anaknya sekian ribu orang yang dititipkan di Khadijah ini. Mohon ya Allah, 6S ini 1,
sehat, soleh, terus sabar, sopan, semangat, senyum. Ana duit senyum, gak ana duit ngono lah. Sampai nek ana duit senyum, gak ana duit mencucu. Ki ya apa? Nabi masa ngajari gitu. Enggak ada uang jam itu sudah ditulis Allah, jam itu enggak ada rezeki toh. Oke. 4. Ayo semuanya baca ini. Dah. Jadi 1 sampai 9 ini ujungnya adalah Rasulullah. Kita minta umroh haji apa? Karena kita itu Mekah adalah tempat kelahiran Nabi, Madinah adalah tempat makamnya Nabi gitu loh. Jadi ini masih breakdown detailnya dari Allahumma sholli ala Muhammad itu di sini. Makanya kan ini loh. Cara sederhana akrab dengan Nabi tercinta, sederhana, cara sederhana. Ini, ya Allah jadikan saya dalam hati. Wah, maka ini berarti lama ini, tasyahudnya lama. Makanya di sini bukan untuk sholat jamaah, baik makmum ataupun imam. Tidak boleh digunakan di musola Pasar Wonokromo. Karena itu tempatnya terbatas, gantian. Tidak boleh untuk di musola bandara, di kereta tidak boleh yang di musola, karena ini gantian nih. Lah sampean tahiyate suwe sampai mau nggak sampai zuhur. Nah, tidak boleh, ada momen-momennya. Tidak boleh juga dipakai untuk jam istirahat yang tidak memungkinkan. Sampai waktunya masuk kelas terus lapo kok suwe gak mlebu, sik menghayati tasyahud. Ngono iku segare Nabi Susai. Ayo. Dan dijadikan surga. Yang tadi itu sebenarnya jangan jadikan selawat ini selawat terakhir itu sebetulnya adalah minta umur panjang, ya toh? Minta umur panjang. Cuma saya bahasakan ini. Saya bahasakan ini. Oke. Terus 5. Semuanya. Wah, besok meninggal. 6. Yes. Nanti selama dalam kubur jenengan tuh ditekani Nabi terus. Enak toh. Dan jangan sampean toh. Bapak sampean almarhum itu loh, jam ini panggilkan Rasulullah untuk datang ke situ. Terus saya tanya, ibu-ibu, Bu, besok kalau Rasulullah mengatakan, guru-guru Khadijah, silakan ambil air dari telaga Al-Kautsar, sudah saya izinkan. Apa yang ibu lakukan? Apa? Dikaingin loh. Terus apa? Diambil, terus diminum, betul. Bapak-bapak kalau diizinkan Nabi oleh air langsung sama istighfar. Ayo istighfar kabeh. Mbok ya digalaki mae dhisik to. Ya Allah. Wah. Ibu di mana? Tak melayu lek ngono to. Sampeyan kok egois ngene ya Allah. Sampeyan iku lahir dudu teko watu. Ibuke dhisik. Kok ya langsung iki lho, ibumu nang ndi kok gak ngurus ya Allah. Ngomong ini, ibu wis jupuk dhewe ngono ta? Langsung. Ayo terus. 8. Lah, ini kata-kata di gendeng Nabi itu kaitannya dengan selawat burda kemarin. Ilam yakun bima di akhidam biyadik. Ya Allah, jika besok saya menyeberangi jembatan lalu tangan saya nggak engkau pegang, maka jatuhlah saya.
Itu ilam yakun fi ma'adi akhidam biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami maula ala habibil khalqi. 9. Jadikan saya sekeluarga ditolong Nabi dalam pengadilan dan masuk surga bersama Nabi. Nah, ini 9. Nanti kalau saya suruh pilih 3. Itu semua tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Ada yang mamanya gini ya. Dari 9 ini suruh ngapal kabeh, sama pilih 3. Ini mesti milih nomor 3, 7, 9, mamanya gitu. Yang lain 1. Mengapa? Karena tiap orang itu punya background pengalaman hidup yang berbeda-beda. Punya masalah yang tidak sama sehingga melahirkan keinginan itu beda-beda. Sudah, ini dibawa dulu pulang ya. Terus nanti kalau jalan pagi dihafalno ya. Nanti yang sudah hafal 9 dan sudah lincah setiap tasyahud, nanti saya mintakan hadiah Pak Ustadz Abdullah Salim. Ya, saya mintakan hadiah ya. Nanti diberi hadiah Al-Fatihah. Jadi sudah saya kira begitu, ini harus dijalankan Bapak. Gitu. Pokoknya ibadah itu harus ditambah, pengetahuan ditambah. Nah, kayak begini nih, ya Sayyidi ya Rasulullah, beda enggak antara tahu penjelasan gini dengan sebelumnya? Ya beda toh. Quran sudah bicara, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama sih orang yang tahu dan tidak tahu? Oh, itu. Sebagai penutup semuanya, ya Sayyidi Rasulullah, suaranya keras. Ya man lahul ja'indallah innal musina qad ja'u bidhamiyat tawfiruna Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu ingat Engkau. Wa syukrika, jadikan kami orang yang selalu senang berapapun dan apapun pemberianmu. Wa husni ibadatik, jadikan kami orang yang setiap hari bertambah baik ibadah kami. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, bimbinglah kami untuk bisa membuat keputusan yang terbaik setiap hari. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dan jauhkan kami dari hina di dunia dan siksa di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Sayyidi ya